Dengan kesadaran penuh, marilah kita yakini bahwa kita berada di sini karena Allah meridhoi, memberkahi keberadaan kita di sini. Kita yakini bahwa Allah yang Maha berkehendak telah mewujudkan kehendak kita. Ternyata pelajaran itu hanya miliknya mereka-mereka yang senantiasa mau menyempatkan dirinya untuk senantiasa belajar. Semoga kita semakin hari semakin menua dalam keadaan lentur. Kita semakin hari semakin menua dalam keadaan yang lembut. Karena ternyata yang lentur itu tidak kaku. Ternyata yang tidak lentur, yang kaku itu mudah patah. Tak sedikit orang di masa tuanya gampang patah. Orang yang gampang patah biasanya gampang menyerah. Gampang menyerah biasanya gampang putus asa. Gampang putus asa berikutnya adalah tidak berpengharapan lagi dalam kehidupan ini, lalu merasa dirinya sebagai orang-orang yang paling sial saja. Itu semua lahir dari kekakuan kita. Oleh karena itu, belajar agama pada dasarnya adalah untuk melenturkan yang kaku, melembutkan yang kasar. Karena ketika kita bisa lentur, ya, tidak mudah patah. Tapi ketika kita kaku, otomatis mudah patah. Ya. Jadi sebetulnya orang yang gampang marah itu sedang patah. Orang yang sedang menyesali keadaan itu sedang patah. Orang yang putus asa itu dia sedang patah. Kenapa dia patah? Karena kaku. Kenapa kaku? Karena tidak lentur. Kenapa tidak lentur? Karena dia tidak pernah melatih dirinya untuk senantiasa lentur. Mudah-mudahan proses menua kita menjadi proses menua yang indah. Proses menua yang kemudian kita bisa mendapatkan kelenturan, kelembutan, tidak kaku dan tidak keras. Satu-satunya cara adalah dengan memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah. Karena dengan demikian kelembutan dan kelenturan itu akan menjadi milik kita. Itu sebabnya pada kesempatan yang penuh berkah ini, dengan kesadaran penuh, marilah kita puji Dia yang maha berkehendak, yang maha agung, yang maha mengetahui, yang maha segalanya. Dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan karibaan junjungan kita Nabiullah yang agung, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya bersalawat padanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita sertakan Allah ke dalam majelis ilmu ini, agar kita menjadi lembut, agar kita menjadi lentur, dan kita siap untuk menerima limpahan karunia-Nya yang akan diberikan kepada kita saat ini. Kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah mengajarkan bahwa kalau dua kata diulang dan kemudian diakhiri dengan akhiran an, ternyata itu bukan beneran. Sekarang kita terapkan hal itu pada kata yang sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kata itu sudah akrab di mulut kita. Saking akrabnya kita, terkadang kita pun tidak menyadarinya. Kata itu adalah kata mudah-mudahan. Kata dasarnya adalah mudah. Tapi karena diulang dua kali dan dikasih akhiran an, jadi mudah-mudahan berarti enggak mudah beneran.
Tapi kita kan selama ini selalu saja mengucapkan kalimat itu, kata itu. Betul. Sedikit-sedikit mudah-mudahan, sedikit-sedikit mudah-mudahan. Dan kata itu tidak pernah disadari oleh kita. Mohon maaf kalau saya barangkali diberi kesadaran lebih awal untuk menyadari kata itu, dan setelah itu saya tidak berani lagi mengucapkan kata itu. Paling saya ganti saja semoga gitu. Masih ada gantinya. Karena mudah-mudahan itu berarti bukan mudah yang sungguhan. Kalau bukan mudah yang sungguhan, berarti sesungguhnya di situ ada kesulitan. Kata mudah-mudahan ini sering dipakai oleh kita untuk menutupi kelemahan kita. Contoh, kita ibadahnya enggak karu-karuan, ibadahnya enggak jelas, niatnya enggak jelas, perwujudan mewujudkan niatnya enggak jelas, komitmen kita pada niat enggak jelas, konsistensi pun tidak ada. Lalu kan kita suka bilang, mudah-mudahan ibadah saya diterima Allah. Suka. Itu kan sebetulnya kata mudah-mudahan itu mengandung suatu pikiran bahwa kita tidak percaya bahwa kita akan mencapainya. Padahal spiritual itu kan ukurannya sangat jelas. Sangat jelas. Apakah ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah, sudah kelihatan kan hasil ibadahnya sekarang. Nah, orang yang tidak percaya bahwa ibadahnya itu diterima oleh Allah, karena dia tidak pernah sadar dengan ukuran-ukuran yang diberikan Allah, akibatnya menggunakan kata mudah-mudahan, kan gitu. Kita tidak pernah mendidik anak secara serius. Dia mau belajar, nggak pernah kita mengukurnya. Lalu suatu saat anak kita disuruh melakukan tes, ujian akhir. Kita tidak yakin anak kita lulus. Lalu dibungkus dengan kata mudah-mudahan lulus. Sebetulnya mudah-mudahan itu kalau disadari ada ketidakjujuran sebenarnya pada diri kita. Karena kita mencoba untuk bermain dalam probability. Bermain dalam ketidakpastian. Bermain dalam teori kemungkinan. Lalu kita gambling akhirnya. Berserah saja pada kenyataan. Walaupun kita tidak berusaha dengan sungguh-sungguh. Contoh, mudah-mudahan hajinya mabrur dan mabrurah. Karena sudah pakai mudah-mudahan, ya sudah. Berangkat saja haji. Gak pernah memikirkan haji itu apa, tujuannya apa, sepulang haji dapat apa, karena sudah pakai mudah-mudahan. Padahal mudah-mudahan itu artinya bukan mudah beneran. Artinya kita yakin bahwa sebenarnya kita itu belum bisa mencapai yang kita ingin. Tujuan haji adalah membebaskan syirik. Pulang haji harusnya kita mengingat kepada Allah, kata Quran. Jadi tidak perlu kata mudah-mudahan sebenarnya bagi mereka yang tahu. Oh, haji itu tujuannya membebaskan syirik, dan pulang haji kita memiliki suatu kompetensi. Kompetensi yang dimiliki adalah kita bisa ingat kepada Allah. Kan gitu. Fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah. Apabila kamu telah menyelesaikan hajimu, ingatlah Allah. Jadi kalau orang sudah haji, harus sudah bisa ingat kepada Allah. Sepulang haji, sholatnya hanya mengingat Allah. Lalu karena tidak bisa mengingat Allah, pulang dari sana tidak mendapatkan apa-apa, lalu yang paling enak adalah pakai mudah-mudahan. Jadi sebetulnya kata mudah-mudahan ini sering membungkus kelemahan kita supaya tidak kelihatan kalau di situ ada kelemahan.
Pada intinya sebetulnya yang sedang kita bungkus bukan kelemahan. Yang sedang kita bungkus adalah ketidakpercayaan kita kepada apa yang kita akan capai. Antara ya dan tidak, maka pakai mudah-mudahan. Saya mau berbicara sesuatu ya, bahwa sesungguhnya di dalam hidup ini kan ada pilihan-pilihan. Dan ketika kita memilih suatu pilihan, kita berkomitmen pada pilihan itu, kita ikhtiarnya sungguh-sungguh, pasti akan menjadi suatu kenyataan. Semoga menjadi kenyataan. Mungkin lebih bagus pakai semoga, walaupun di situ juga ada keraguan, tetapi lebih sopan ketimbang kata mudah-mudahan. Karena mudah-mudahan berarti nggak mudah beneran. Betul nggak? Berarti di situ ada suatu kesulitan sebetulnya. Mudah-mudahan ya ilmunya bermanfaat, kan gitu. Ragu kan kita dengan ilmu yang kita dapat? Harusnya kalau ilmu itu bermanfaat memenuhi 3 asas. 1, memenuhi asas koherensi. Ilmu itu tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain. Kalau dia bertentangan, berarti akan terjadi konflik kognitif dalam diri kita. Jelas itu tidak bermanfaat. Yang kedua, harus memenuhi asas korespondensi. Ilmu itu harus nyata dan bisa dibuktikan. Kita punya ilmu, tetapi tidak nyata dan tidak bisa dibuktikan. Berarti kita masih ragu dengan ilmu yang kita miliki. Yang ketiga, ilmu itu harus memenuhi asas pragmatis. Ilmu itu harus ada manfaatnya. Nah, kita banyak ilmu, tetapi justru membuat ilmu kita semakin membuat kita menjadi kaku dalam hidup ini. Mohon maaf. Seseorang yang sangat spesifik keilmuannya dalam ilmu tertentu, tetapi dia semakin kaku di dalam kehidupannya, jelas ilmu itu tidak bermanfaat. Harusnya ilmu yang bermanfaat itu membuat dia semakin tambah lembut, tambah lentur. Nah, ciri orang yang kaku, ini ciri-ciri orang yang kaku. Biasanya dia merasa kalau ilmu yang dia miliki adalah yang paling benar. Lalu dia hanya ingin didengarkan orang dan tidak mau mendengarkan orang. Maka dia menjadi tertutup terhadap pendapat orang. Nah, ketika dia banyak ilmu tetapi semakin tertutup dari pendapat banyak orang, sebetulnya dia sedang menutup hidayah. Karena Quran mengatakan gerbangnya hidayah itu adalah kemampuan seseorang untuk mendengar. Maka Quran mengatakan alladzina yastami'unal qaul, orang-orang yang mau mendengarkan perkataan, fayattabi'una ahsanahu, lalu mengikuti yang terbaik dari yang dikatakan itu. Ulaika hadahumullah, dialah calon penerima hidayahnya Allah. Ulaika hum ulul albab, puncaknya akan menjadi ulul albab. Jadi ulul albab itu hanya bisa dicapai kalau kita bisa mendapatkan hidayah. Hidayah bisa dicapai kalau kita mau mengikuti. Kapan kita mengikuti? Kalau kita tidak mau memulai dengan mendengar.